Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah ya, pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, pembelajaran yang ke-6 ini, di sini kita akan membaca ya. Ayo membaca dulu. Bacalah dengan nyaring. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu di depan kelas. Lakukan secara berkelompok. Nah, di sini yang pertama adalah Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah ia melihat lantai rumahnya kotor. Nah, saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya Lani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Nah, ketika kalian juga melihat lantai rumah kalian kotor, yang harus kalian lakukan adalah mengepel lantai ketika kotor ya, supaya bersih kembali ya, itu sarannya. Nah, di sini yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Nah, apa saranmu untuk Edo? Nah, ketika melihat rumah berantakan, saran yang bagus adalah saat Bibi pulang kampung sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri ya. Jadi harus bisa dan harus belajar untuk merapikan rumah sendiri ya. Nah, yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, karena di sini Dayu tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Saran yang baik adalah Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Nah, tentu kalian juga harus bisa belajar untuk merapikan kamar sendiri ya. Nah, yang keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Nah, di sini Beni selalu meninggalkan sisa makanan di meja ya. Saran yang baik adalah
Edo sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Nah, jadi tidak boleh menyisakan makanan di meja ya, karena akan mengakibatkan meja makan menjadi kotor dan berantakan ya. Nah, yang kelima adalah Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, di sini sarannya adalah Siti sebaiknya jangan bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan meskipun ayah dan ibunya sedang tidak berada di rumah ya. Jadi harus bisa menyenangkan ya, dan tidak boleh bersedih karena jika tidak ada ayah dan ibu pun harus bisa membuat suasana menyenangkan ya. Nah, selanjutnya ayo menulis. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran teman-temanmu? Tuliskan satu saran pada tempat yang tersedia. Jelaskan maksud saran tersebut. Nah, di sini dituliskan sarannya, sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur ya. Nah, itu adalah sarannya. Nah, di sini maksudnya adalah saat kita bangun tidur sebaiknya kamar dibereskan kembali ya. Misalnya saat selimut kembali dilipat, spray ditata kembali sehingga kamar terlihat rapi ya. Nah, jadi setelah bangun tidur itu harus merapikan kembali kamar atau tempat tidur seperti spray dilipat kembali dan bantal disimpan di tempat yang semula ya, ditata dengan rapi ya, gitu. Kemudian Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya adalah 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Tuliskan jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Nah, di sini kemungkinan yang pertama 400 ditambah 200 sama dengan 600 ya. Kemungkinan yang kedua 450 ditambah 150 sama dengan 600. Yang ketiga 300 ditambah 300 sama dengan 600 ya. Nah, yang keempat 420 ditambah 180 sama dengan 600. Yang kelima 350 ditambah 250 sama dengan 600 ya, itu 5 kemungkinannya. Kemudian ayo berlatih. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu kelereng berserakan di ruang tengah. Selanjutnya ayo mencoba. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Nah, lalu buatlah perhitungannya. Di sini jawabannya, kemungkinan yang pertama 430 ditambah 170 sama dengan 600 ya. Kemungkinan yang kedua 250 ditambah 350 sama dengan 600. Kemungkinan yang ketiga 310 ditambah 290 sama dengan 600. Kemungkinan yang keempat 220 ditambah 380 sama dengan 600. Yang kelima 280 ditambah 320 sama dengan 600 ya. Nah, itu kemungkinan 5 kemungkinan ya. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi.
Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Diskusikan dengan temanmu, kemudian tulislah hasil diskusimu. Nah, di sini hasil diskusinya adalah kewajiban Udin dan Mutiara antara lain: yang pertama, menyapu ruangan yang kotor. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Yang ketiga, meletakkan barang-barang pada tempatnya. Yang keempat, bersih dari sampah sebelum tidur. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah kewajiban Udin dan Mutiara ya. Kemudian apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, di sini yang pertama, dapat beraktivitas dengan nyaman. Yang kedua, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, memperoleh tempat tinggal yang layak. Yang keempat, mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Yang kelima, terlindung dari terik matahari, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, itu antaranya hak Udin dan Mutiara ya. Nah, rupanya cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat paham dan mengerti ya. Nah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.